Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi. Anggota kelompok kami terdiri dari Brenda, Tiara Dina, Novalina, Ila, Muhammad Daniatul, dan Adrianul. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh saya. Akuntansi itu mulai muncul sejak manusia itu mulai melakukan perdagangan dan pertukaran barang karena penjual atau pemilik usaha itu membutuhkan alat untuk mencatat transaksi, kemudian mengetahui berapa jumlah harta dan utang dari usaha dan untuk mengendalikan aktivitas usaha. Bukti pencatatan ini bisa ditemukan pada peradaban Mesopotamia, Mesir, Romawi, dan Yunani sekitar 3000 sebelum Masehi. Pencatatan pada masa itu masih sangat sederhana dan belum memiliki standar baku. Pada awalnya, sistem pencatatan akuntansi masih menggunakan sistem single entry atau pembukuan tunggal. Karakteristiknya yaitu hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian belum memisahkan akun aset, utang, dan modal secara sistematis, serta lebih fokus pada arus kas daripada posisi keuangan. Sistem ini digunakan oleh pedagang pada masa itu dan juga pencatatan pada kerajaan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan keterbatasan. Tujuannya seperti yang saya sebutkan di latar belakang, itu utamanya untuk mengetahui jumlah harta dan utang usaha. Kemudian, untuk membantu pemilik usaha mengendalikan aktivitas usaha. Nah, yang perlu kita bahas adalah keterbatasan dari single entry system. Yang pertama yaitu tidak lengkapnya informasi mengenai keuangan karena hanya berbasis kas. Yang kedua, itu sulit untuk menentukan posisi keuangan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, itu rentan terhadap kesalahan dan kecurangan. Keterbatasan inilah yang kemudian itu mendorong perkembangan double entry system pada periode berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem double entry merupakan sistem dalam pencatatan akuntansi di mana setiap transaksi yang tercatat di dalamnya akan melibatkan minimal 2 akun. Prinsip ini mencerminkan bahwa setiap transaksi ekonomi itu selalu memiliki 2 aspek, yaitu sumber dana dan penggunaan dana. Contohnya, bila pada sebuah perusahaan terjadi transaksi pembelian persediaan atau stok secara tunai, maka dalam transaksi tersebut akan terjadi 2 pengaruh, yaitu bertambahnya debit persediaan dan berkurangnya uang kas atau kredit. Sistem inilah yang menjadi dasar persamaan akuntansi yang selama ini kita kenal. Luca Pacioli dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah akuntansi karena perannya sebagai kontributor awal di bidang akuntansi, sebagai orang pertama yang mendokumentasikan dan memformalkan double entry system. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1494, Pacioli menjelaskan praktik pembukuan yang pada masa itu sering digunakan oleh para pedagang dari Italia. Double entry system memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan akuntansi modern. Contoh yang pertama dari sisi pelaporan. Dengan adanya double entry, setiap transaksi dicatat dari 2 sisi yang berkaitan, sehingga perusahaan dapat menyusun berbagai laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara sistematis. Tanpa sistem pencatatan yang berpasangan ini, laporan keuangan modern tidak akan mampu menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan terintegrasi seperti yang kita kenal sekarang. Yang kedua, dari pengembangan teknologi akuntansi modern. Prinsip double entry menjadi fondasi utama bagi hampir seluruh sistem dan aplikasi akuntansi yang digunakan saat ini. Mulai dari sistem ERP hingga aplikasi keuangan digital, semuanya dibangun berdasarkan konsep debit dan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, logika dasar akuntansinya ini tetap berakar pada double entry system. Pada awalnya, akuntansi hanyalah berupa kebiasaan pencatatan atau praktik antara pedagang dan juga pengusaha. Nah, setiap perusahaan ini memiliki cara tersendiri dalam mencatat transaksinya. Tidak ada aturan atau nilai yang berlaku, sehingga laporan keuangannya sulit untuk dibandingkan. Seiring berjalannya waktu, muncullah kebutuhan mengenai konsistensi, keandalan, dan juga keseragaman pencatatan. Nah, dari sinilah lahir prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, atau dalam bahasa internasionalnya dikenal sebagai Generally Accepted Accounting Principle, GAAP, dan diikuti oleh standar lain seperti International Financial Reporting Standard, atau IFRS. Dengan dikembangkannya prinsip dan standar resmi seperti GAAP dan IFRS, praktik pencatatan berubah menjadi proses yang lebih terstruktur dan juga memiliki aturan yang jelas. Banyak negara, praktik akuntansi telah mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi, seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK di Indonesia yang menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, dan juga International Accounting Standard Board atau IASB yang mengeluarkan IFRS secara global. Keseragaman laporan keuangan. Mengapa sih laporan keuangan itu perlu diseragamkan? Karena laporan keuangan itu digunakan oleh pihak-pihak seperti investor, kreditur, manajemen, dan juga pemerintah.
Manfaat dari diseragamkannya laporan keuangan ini, yaitu nantinya laporan keuangan menjadi lebih mudah dibandingkan antar perusahaan, memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan juga mengurangi manipulasi laporan keuangan. Dari perkembangan praktik menuju prinsip, menjadikan akuntansi menjadi lebih ilmiah, lebih terstruktur, dan juga lebih profesional. Relevansi sejarah akuntansi pada saat ini. Kalau kita bicara soal akuntansi pada hari ini, sebenarnya kita sedang melanjutkan praktik yang sudah dibangun sejak ratusan tahun yang lalu. Sejarah akuntansi tetap relevan karena dari sanalah lahir nilai etika dan metode pencatatan yang masih kita gunakan sampai sekarang. Contohnya yaitu akar kepercayaan sebagai sistem pencatatan berpasangan atau double entry yang muncul sejak abad ke-15. Sistem ini juga memastikan setiap transaksi dicatat secara seimbang, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Selain itu, sejarah juga mengajarkan bahwa krisis justru menjadi titik perbaikan. Kasus krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia maupun skandal Enron menunjukkan bahwa kelemahan sistem bisa dimanfaatkan. Dari situlah lahir aturan-aturan baru yang bertujuan memperkuat pengawasan dan mencegah manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu lahirnya standar akuntansi. Nah, standar akuntansi ini muncul karena laporan keuangan perlu dipahami dengan cara yang sama oleh semua pihak. Tanpa standar akuntansi, informasi keuangan bisa ditafsirkan secara berbeda-beda. Nah, di Indonesia, standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan atau bisa disingkat dengan SAK, yang saat ini mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard sebagai standar internasional. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan bahasa keuangan yang seragam, sehingga investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bisa menilai kondisi perusahaan dengan perspektif yang sama dan objektif. Selanjutnya yaitu dampak standar terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi yang konsisten sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang pertama, dari sisi relevansi dan reliabilitas, informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk memprediksi kondisi masa depan maupun mengevaluasi kinerja masa lalu. Kemudian, yaitu yang kedua, standar meningkatkan daya banding. Jadi, investor dapat membandingkan kinerja antar perusahaan secara lebih adil karena menggunakan aturan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi akuntabilitas dan kepercayaan. Standar akuntansi membantu mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas manajemen perusahaan. Baik, selanjutnya adalah kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi di mana seorang individu atau kelompok memiliki kebebasan berbisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu contoh kapitalisme adalah eksploitasi sumber daya alam dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar. Terdapat 4 prinsip kapitalisme. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang individu atau kelompok berhak untuk memiliki, mengendalikan, dan mengalihkan hak milik atas sumber daya ekonomi. Yang kedua, pasar bebas. Prinsip pasar bebas menegaskan terbatasnya campur tangan pemerintah pada sistem ekonomi kapitalis, di mana individu atau kelompok bebas untuk menentukan jenis usaha, harga barang, dan jasa. Yang ketiga, ketergantungan kepada pasar, di mana kapitalisme menganggap pasar sebagai mekanisme utama untuk alokasi sumber daya ekonomi melalui permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir adalah keterbatasan campur tangan dari pemerintah. Campur tangan pemerintah dibatasi melalui regulasi seperti hukum kontrak dan perpajakan. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara akuntansi dan kapitalisme yang diawali dengan pertanyaan, apakah sistem double entry menjadi dasar perkembangan kapitalisme? Jadi, menurut Sompert, sistem double entry berpengaruh dalam perkembangan kapitalisme, karena pengusaha dapat merencanakan, memprediksi, dan mengukur dampak dari aktivitas bisnis mereka. Dan akuntansi memungkinkan pemisahan harta pemilik dan perusahaan, serta lahirnya perusahaan besar atau korporasi. Sementara itu, menurut Pemi, sistem double entry awalnya hanya digunakan sebagai catatan transaksi dan bukan untuk melacak laba dan modal. Jadi, akuntansi merupakan alat yang memungkinkan cepatnya perkembangan kapitalisme.
Baik, selanjutnya ada perbedaan antara akuntansi dan kapitalisme. Yang pertama, akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang wajar dan benar, sementara kapitalisme bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, akuntansi bersifat sebagai alat teknis atau bahasa bisnis, sementara itu kapitalisme bersifat sebagai sistem ekonomi. Yang ketiga, akuntansi berfungsi untuk mencatat, mengukur, dan menyajikan informasi keuangan, sementara kapitalisme berfungsi untuk memperoleh keuntungan dari kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Yang terakhir, akuntansi sendiri diatur melalui standar akuntansi, seperti standar akuntansi keuangan atau SAK, sementara kapitalisme diatur melalui regulasi pemerintah seperti hukum kontrak dan perpajakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan akuntansi internasional. Apa sih itu akuntansi internasional? Akuntansi internasional adalah cabang akuntansi yang fokus pada transaksi keuangan lintas negara dan pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku secara global. Oke, apa sih maksudnya berlaku secara global ini? Jadi dengan memahami pedoman standar akuntansi internasional yang biasa dipakai negara 143 negara, yaitu International Financing Reporting Standard IFRS. Dari versi ini, perusahaan dapat menyajikan laporan yang transparan dapat dibandingkan di seluruh dunia. Sementara untuk negara yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu perusahaannya itu menggunakan generasi Offset Accounting Principle, yaitu biasa disingkat GAAP, menjadikannya rujukan utama perusahaan dalam peraturan yang ada di Amerika Serikat. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih perbedaan IFRS dan GAAP. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas IFRS dan GAAP. IFRS ini yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board yang biasa disebut IASB. Digunakan ini lebih dari 140 negara, termasuk sebagian negara Eropa dan negara-negara berkembang. Standar ini dirancang untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan di pasar internasional. Karakteristiknya di sini yaitu transparansi yang membantu investor memahami laporan keuangan dari berbagai perusahaan di seluruh dunia. Dan IFRS ini fleksibilitas berbasis pada prinsip sehingga memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan keuangan sesuai dalam kondisi bisnis mereka. Namun, fleksibilitas ini juga dapat menjadi tantangan karena membutuhkan tingkat yang profesionalisme dan interpretasi yang tinggi dan aplikasinya. Oke, selanjutnya GAAP ya. GAAP ini adalah standar akuntansi yang diterapkan di Amerika Serikat dan dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board (FASB). Tidak seperti IFRS yang berbasis prinsip. GAAP ini lebih berbasis aturan dengan pendekatan yang lebih rinci dan spesifik. Baik, karakteristik di ini tuh yaitu regulasinya itu yang ketat ya, contoh untuk di pasar Amerika ya, karena pengawasan yang ketat terhadap akuntansi perusahaan mereka. Dia ini detail menjamin setiap laporan keuangan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Tetapi pendekatan yang berbasis aturan ini memberikan kejelasan tetapi sering kali dianggap kurang fleksibel dibanding IFRS. Makanya internasional ini seluruh negara itu biasanya sering memakai IFRS daripada GAAP. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas harmonisasi standar akuntansi internasional. Apa sih itu harmonisasi standar internasional? Harmonisasi standar akuntansi internasional adalah upaya menyamakan dan menjelaskan aturan serta praktik pelaporan keuangan antar negara agar laporan lebih mudah dibandingkan dikonsolidasikan dan diaudit. Dipicu oleh globalisasi semua negara ini, perusahaan multinasional dan pasar modal dari lintas negara. Ada dua bentuk praktik, yaitu praktik itu de facto ya, bisa orang-orang tahu, dan de jure. Prosesnya ada tapi lambat, didorong oleh kerjasama lembaga seperti yang tadi IFRS dan GAAP. Tapi di sini langsung ungkapannya yaitu IASB, PASB, UNESCO dan Uni Eropa. Oke, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.